Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Pagi bersama saya Camar Haenda. Polisi menangkap Ajat Supriyatna, orang pertama penyewa mobil milik bos rental yang tewas ditembak di res area tol Tangerang Merak. Sementara itu, Puspomal juga telah menangkap seorang prajurit yang diduga terlibat dalam penembakan tersebut. Anggota kepolisian Polres Pandeglang menangkap Ajat Supriyatna, penyewa pertama mobil milik bos rental yang tewas ditembak di res area tol Tangerang Merak. Pelaku ditangkap di sebuah kontrakan di Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Usai ditangkap, pelaku dibawa ke Mapolres Pandeglang sebelum diserahkan ke Polresta Tangerang untuk penyelidikan lebih lanjut. Kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Langkah selanjutnya kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Laut telah menangkap seorang prajurit yang diduga terlibat dalam penembakan terhadap bos rental mobil di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta. Pernyataan tersebut disampaikan Komandan Pusat Polisi Militer TNI Mayor Jenderal Yusri Nuryanto yang mengatakan pelaku sudah diamankan atau ditangkap di Puspomal. Buntut pengakuan itu, Pusat Polisi Militer TNI turun tangan untuk menyelidiki dugaan keterlibatan prajuritnya. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Pemirsa, Polresta Tangerang mengidentifikasi pelaku penembakan terhadap pemilik rental mobil di res area kilometer 45 Kabupaten Tangerang, Banten. Dari hasil pemeriksaan sejumlah rekaman CCTV yang ada di lokasi kejadian, komplotan pelaku penembakan diketahui berjumlah 4 orang. Peristiwa penembakan terhadap pemilik rental mobil di res area kilometer 45 di Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten terus didalami polisi. Berdasarkan pemeriksaan sejumlah rekaman CCTV di lokasi kejadian, komplotan pelaku penembakan terhadap bos rental mobil berjumlah 4 orang. Polisi pun telah mengantongi identitas para pelaku yang saat sedang dalam pengejaran. Dari alat bukti, petunjuk dari CCTV pastinya sudah kita dalami dari beberapa titik yang ada di sekitar rest area untuk dijadikan petunjuk dalam mengungkap identitas daripada pelaku tersebut. Pak, sudah ada titik terang belum, Pak? Alhamdulillah ya, sementara polisi sudah mulai ada titik terang dari beberapa alat bukti yang kita dapatkan. Mudah-mudahan sesegera mungkin pelaku ini bisa kita ungkap. Sementara itu, untuk mengungkap jenis senjata api yang digunakan pelaku, polisi pun tengah melakukan uji balistik terhadap 5 selongsong peluru yang diamankan dari TKP. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, anak pemilik rental mobil menceritakan kronologi penembakan terhadap ayahnya di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak dan menceritakan penolakan pihak kepolisian untuk melakukan pendampingan. Sementara itu, polisi mengaku penolakan pendampingan karena korban tidak bisa menunjukkan dokumen kepemilikan mobil. Pas posisi anyar, dia berhenti sekitar 15-20 menitan. Nah, inisiatiflah kita minta tolong ke polsek terdekat. Pada saat itu polsek yang terdekat Polsek Cinangka. Nah, kita mampirlah ke Polsek Cinangka itu, kita menceritakan kejadian ini dan kita bilang kita pemilik mobil, rental mobil, bukan leasing mobil. Tapi si polsek ini salah menduga, katanya saya dari leasing, padahal saya udah bilang dari awal. Saya minta perlindungan atau pendampingan ya untuk mengambil motor tersebut. Polisi yang bertugas pada saat itu ternyata tidak bersedia untuk mendampingi. Ada rasa kecewa di situ ya.
Bapak saya ngomong kenapa tidak bisa, ini kan polisi mengayomi masyarakat, ini orang tersebut mau membawa senjata api, kata bapak saya, minta tolong pendampingannya, kata bapak saya seperti itu kan. Ternyata dari polseknya pun nggak bisa, jadi dia minta izin dulu ke Kapolsek, dia telepon dulu petugas yang jaga malam pada saat itu. Setelah telepon ke Kapolsek, ternyata tetap nggak bisa juga katanya takut kejadian kayak takutnya lesing. Padahal saya sudah bilang kalau saya ini rental mobil, pemilik mobil, dan saya membawa bukti-bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, STNK, dan kunci serep juga gitu. Pada tanggal 2 Januari 2025 sekira jam 3.00 WIB, kedatangan satu unit mobil minibus yang berisikan kurang lebih 6-7 orang pria dewasa, yang saat itu ketika dikonfirmasi yang bersangkutan menyatakan bahwa itu dari leasing, sementara kawannya lagi menyatakan bahwa itu dari rental. Bermaksud untuk meminta pendampingan untuk melakukan penarikan satu unit kendaraan mobil di Cinangka. Menurut keterangan dari yang bersangkutan bahwa pada saat itu mobil itu sempat diikutin dari Pandeglang muter sampai ke arah Cilegon, sehingga melintaslah di wilayah kita. Namun pada saat yang bersangkutan meminta untuk pendampingan dari personel kita, ya tentunya personel kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Saya kira itu wajar, karena untuk mengetahui kira-kira apa nih permasalahannya, gitu loh. Nah, kemudian ketika itu ditanyakan, rupanya yang bersangkutan memburu waktu atau tergesa-gesa sehingga tidak sempat menunjukkan dokumen yang diminta oleh petugas. Seorang pengusaha rental mobil ditembak mati saat mencoba mengambil kendaraan miliknya yang dibawa kabur di res area kilometer 45 Tangerang Merak. Satu pelaku bahkan mengaku anggota TNI, sementara di lokasi ditemukan selongsong peluru. Pencurian mobil berawal saat Ajat Supriyatna yang menyewa mobil korban selama 3 hari sejak 31 Desember. Namun saat 1 Januari 2025, GPS yang dipasang di mobil tidak terdeteksi. Korban curiga melakukan penelusuran hingga Saketi Pandeglang. Korban berpapasan dengan mobil miliknya dan mengejar. Situasi pun berubah tegang ketika pelaku mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai TNI sambil mengancam. Tak lama, sebuah mobil datang dan menabrak kendaraan yang digunakan korban dan tim Makmur Jaya Rental. Kemudian mobil rental yang dikendarai pelaku melarikan diri. Namun karena menduga pelaku memiliki senjata api, anak korban meminta pendampingan dari Polsek Cinangka Anyer namun ditolak. Korban dan rombongannya tetap mengejar mobil yang dikendarai pelaku hingga ke area tol Tangerang Merak kilometer 45. Dan terjadi insiden penembakan yang menewaskan korban Ilyas Abdurrahman terkena tembakan di bagian dada dan tangan kiri. Tim Liputan Aijus melaporkan. Pemirsa, buntut penembakan bos rental mobil di res area tol Tangerang Merak, Kapolsek Cinangka dan 3 personilnya diperiksa Propam Polres Cilegon dan Polda Banten. Pemeriksaan dilakukan karena diduga ada penolakan pendampingan dari Polsek Cinangka sebelum peristiwa penembakan tersebut terjadi. Ini tuh segera itu ya. Itu dia, Kasus penembakan bos rental mobil hingga tewas di res area tol Tangerang Merak berbuntut panjang. Pasalnya, selama proses pengejaran mobil rental yang dicuri di wilayah Pandeglang dan Anyer, pemilik mobil sempat meminta pendampingan ke Polsek Cinangka.
namun permintaan pendampingan tersebut ditolak. Akibatnya, Kapolsek Cinangka dan 3 personelnya saat ini diperiksa oleh Propam Polres Cilegon dan Propam Polda Banten. Jadi sudah kita lakukan pemeriksaan, klarifikasi, dan interogasi kepada 4 personil Polsek, termasuk Kapolsek dan ketiga anggotanya. Kemudian juga sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan dan klarifikasi juga sudah disampaikan oleh Kapolsek Cinangka. Ya, masih dilakukan pemeriksaan sampai saat ini untuk intensnya baik dari Propam Polres Cilegon termasuk juga Propam Polda Banten sendiri. Meski demikian, Polres Cilegon membantah adanya penolakan pendampingan terhadap korban dari Polsek Cinangka. Karena petugas saat itu meminta sejumlah dokumen kepemilikan mobil, namun korban tidak menunjukkannya. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi premanisme diduga kembali terjadi di Bekasi, Jawa Barat. 3 pemuda mengendarai motor menggedor dan juga mengancam pengemudi mobil. Korban pun sempat melapor ke polisi, namun tak segera ditindak. Dekatnya ada kantor polisi nggak? Video viral pengancaman oleh pengendara motor berboncengan 3 orang di Jalan Hankam, Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial. Sepeda motor ini terus mengikuti mobil dan mengancam mereka. Tolong! 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 Videoin lo. Keras ya. Apa? Videoin. Menurut kesaksian korban, peristiwa berawal dipicu saat ia menyalip motor yang berjalan pelan di tengah jalan. Nah, dengan jarak motor dia dengan mobil saya cukup dekat, kita juga refleks, akhirnya membanting setir ke kanan, dan di situ dia mulai memaki saya. Dari situ mulailah dia mengejar saya dan menggedor kaca sopir dan penumpang, dan menendang bodi mobil sampai menabrakkan ke bemper belakang. Farhan Al-Mahdi, pengemudi mobil, melaporkan kejadian ini ke polisi. Namun, ia tidak langsung ditangani. Kini polisi akan memberikan sanksi bagi anggotanya yang tidak langsung tangani kasus ini. Nah, itu sudah kami dalami. Jadi anggota yang piket pada hari tersebut ya dilakukan pemeriksaan secara internal terkait dengan dugaan adanya pelanggaran disiplin, pelanggaran SOP yang dilakukan oleh anggota piket yang pada saat itu bertugas. Hingga kini, polisi masih mencari keberadaan ketiga pelaku. Olah TKP pun telah dilakukan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi terus berupaya mengungkap teka-teki kasus penembakan seorang pengacara asal Makassar di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Petugas menemukan barang bukti peluru proyektil kaliber diameter 8 mm dari senapan angin. Petugas kepolisian terus melakukan penyelidikan terkait insiden penembakan seorang pengacara asal Makassar saat tengah merayakan pergantian tahun bersama keluarganya di Desa Patuku Limpoe, Kecamatan Lapia Riaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Korban mengalami luka tembak, di mana dari hasil pemeriksaan oleh tim Lab 4 Polri Cabang Makassar, polisi mengetahui asal-usul senjata dan proyektil yang digunakan pelaku. Diketahui senjata tersebut berasal dari senapan angin, bukan senjata api. Polisi juga telah memeriksa 11 orang saksi yang berada di lokasi. Jadi 11 orang sudah dilakukan pemeriksaan oleh Polres, kemudian Polres juga sudah membentuk tim gabungan dan di backup dari tim dari Polda. Luka tembak di bagian muka bawah mata kanan, terus kemudian peluru bersarang di tulang leher. Nah, setelah dikeluarkan, kemudian proyektil itu dibawa ke lapor. Lapor menyatakan bahwa itu adalah peluru senapan angin. Sebelumnya peristiwa terjadi pada Selasa 31 Desember 2024. Seorang pengacara bernama Rudi S. Gani meninggal dunia ditembak oleh orang tak dikenal di Desa Patuku Limpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Korban ditembak sesaat setelah makan bersama dengan keluarga
di malam tahun baru di kantornya yang berada di samping rumahnya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, duka mendalam dialami keluarga pengacara asal Makassar yang tewas tertembak oleh orang tidak dikenal. Istri korban tidak tahu siapa pelaku dari kejadian tersebut, namun mengakui saat ini korban tengah menangani sejumlah kasus di Kabupaten Bone. Tangis haru keluarga pecah di pemakaman pengacara asal Makassar yang meninggal dunia tertembak oleh orang tak dikenal saat tengah merayakan pergantian tahun bersama keluarganya di Desa Patuku Limpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Istri korban mengaku baru mengetahui suaminya meninggal akibat ditembak saat di rumah sakit. Keluarga juga tak sempat melihat pelaku penembakan. Waktu saya masih bawa suami saya di puskesmas, di situ baru saya tahu bahwa suami saya korban penembakan. Jadi di situ baru saya tahu kalau dia itu korban penembakan. Dan kalau dimintai keterangan, ya pasti saya memberikan bahwa suami saya kalau bisa begini. Keluarga mengakui korban yang berprofesi sebagai pengacara saat ini memang tengah menangani sejumlah kasus di Kabupaten Bone, namun tak tahu apakah penembakan ini berkaitan dengan hal tersebut. Saya juga tidak menjelaskan bahwa ada itu, cuma kalau kasus-kasus yang ditangani Bapak, ya memang ada. Ada kasus-kasus sensitif mungkin Ibu yang pernah Bapak ceritakan ke Ibu? Kalau kasus-kasus yang ditangani Bapak di Kabupaten Bone ada beberapa. Karena selalu saya dampingi Bapak. Kalau mau sidang atau mau ke Polres atau ke kepolisian, saya selalu dampingi mereka. Dia. Baik. Keluarga berharap polisi bisa segera menangkap pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah mencekal 3 tersangka baru dalam kasus perundungan PPDS Universitas Diponegoro. Pencekalan untuk mencegah para tersangka melarikan diri ke luar negeri. Polda Jawa Tengah telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus kematian Dr. Aulia Risma Lestari, mahasiswi program pendidikan dokter spesialis anestesi Universitas Diponegoro, Semarang. Ketiga tersangka diantaranya Sri Maryani, Taufik Eko Nugroho, dan Zara Yupita Azra. Sri Maryani merupakan staf administrasi Universitas Diponegoro. Taufik Eko Nugroho merupakan Kepala Program Studi PPDS Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Undip Semarang, sedangkan Zara Yupita Azra merupakan dokter senior Aulia Risma Lestari. Usai ditetapkan tersangka, kini penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Tengah mencekal 3 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan hingga bullying yang mengakibatkan salah satu mahasiswi PPDS Undip Semarang meninggal dunia. Ya, nanti kita lihat ya. Saya akan melakukan pemeriksaan nanti awal Januari biar minggu depan ya. Kemudian kita akan lihat dan menganalisa bagaimana hasil pemeriksaannya. Kalau menghambat proses penyidikan ya kami lakukan tindakan tegas. Tapi kalau tidak menghambat, kita lihat pertimbangan-pertimbangannya lain. Seperti diketahui, mahasiswi PPDS Anestesi Undip Dr. Aulia Risma Lestari ditemukan meninggal dunia di kamar indekosnya usai menyuntikan obat bius secara berlebihan pada tubuhnya. Diduga meninggalnya Dr. Aulia akibat kasus perundungan yang dialaminya di lingkungan rumah sakit. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Mahkamah Konstitusi kabulkan gugatan tentang syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Selanjutnya pasangan calon presiden dan wakil presiden bisa diusulkan oleh partai politik tanpa harus memiliki kursi di DPR. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan tentang syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold 20%. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyebut batas pencalonan presiden atau presidensial threshold 20% inkonstitusional dan harus dibatalkan.
Ketua MK Soehartoyo menyatakan bahwa pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai atau gabungan partai politik tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau suara sah nasional. MK menyatakan norma pasal 222 dalam Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Terhadap putusan Mahkamah Agung terdapat 2 hakim yang berpendapat berbeda, yaitu Hakim Konstitusi Anwar Osman dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmik P. Pasca keputusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidensial threshold 20%, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia berharap hal ini tidak memperlemah posisi presidensial. Yang pertama, kita menghargai proses keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan presidensial threshold. Sekalipun memang kami sendiri belum membaca secara detail. Tetapi kita harus juga betul-betul melihat bahwa sistem demokrasi kita ini juga jangan jangan dibuat memperlemah posisi presidensial. Nah, ini yang kita lagi kaji sekarang. Tapi apapun yang diputuskan oleh MK ya kita hargai karena kan final banding kan. Sedangkan Partai Buruh mengaku siap mengumumkan calon presiden dan wakil presiden pada rapat kerja nasional 10 hingga 12 Februari mendatang. Berdasarkan kado dari MK ini, kami dari Partai Buruh ya untuk pelaksanaan presiden tahun 2029 kita berpeluang mendapatkan figur-figur ya para pemimpin bangsa ini untuk ke depannya. Tentu lebih banyak ya yang didukung oleh 18 partai buruh. Diketahui gugatan tentang syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold 20% diajukan oleh Enika Maya Octavia. Dalam petitumnya, pemohon menyatakan pasal 222 Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan moralitas demokrasi. Di Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memberikan tanggapan terkait putusan Mahkamah Konstitusi tentang syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Dirinya menyambut baik putusan ini. Itu kan keputusan final dan mengikat. Kita semua harus menghormati apa yang sudah diputuskan oleh MK. Banyak berarti calon Pak ke depan. Ya harapannya kan seperti itu. Sehingga nantinya akan segera ditindaklanjuti dari pembentuk undang-undang, pembuat undang-undang yaitu DPR.